Bab 483. Pengumuman bubar. Milea Gao mengeluarkan serangkaian perintah. Pertama, penelitian harus dimulai sesegera mungkin. Kedua, negara dasa hanya ada Centennial Group dan semua grup farmasi lainnya harus dihilangkan. Ketiga, hanya ada satu apotek di Medical Street, yaitu Aula Medis Taisang. Dia tegar dan tegas, hanya melihat hasil, tidak melihat proses, dia bahkan tak mau melihat proses. Nona Gao. Kennedy Han berdiri, ekspresi sulit tercetak di wajahnya. Sekarang Kingston Jiang ada di Jiangzhou dan dia juga menciptakan Salvation Group. Beberapa waktu ini berusaha menjatuhkan Centennial, jika ingin mencapai tujuan ini, maka akan sangat sulit. Kingston Jiang pasti akan berdiri dan menghentikan. Kingston Jiang. Milea Gao bergumam pelan. Dia selalu berada di kota Jingdu, tetapi nama Kingston Jiang seperti gemuruh. Dia juga tahu situasi Kingston Jiang dengan sangat baik. Salvation Group bisa menghalangi Centennial, yang memiliki dukungan keuangan yang kuat. Sedangkan uang Kingston Jiang saja diberikan oleh Tevandan. Setelah memberikan ratusan miliar, Tevandan tidak dapat lagi menghasilkan dana apapun. Selama dana Salvation Group Kingston Jiang dihabiskan, maka Salvation Group secara alami akan bangkrut. Kennedy Han bertanya lagi, keterampilan medis Kingston Jiang tidak ada bandingannya di dunia. Jika dia keluar untuk menghentikannya lagi, mungkin akan sulit untuk menghancurkan aula medis di Medical Street. Apakah kamu harus menggunakan cara yang cerdas untuk menghancurkannya? Milea Gao meliriknya, tidak tahu bagaimana membuat sedikit aksi di belakang layar. Ya, aku mengerti. Kennedy Han tidak berbicara lagi. Bubar. Milea Gao bangkit, berbalik dan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Malam ini, Kingston Jiang membaca buku hingga sangat malam. Hingga merasa mengantuk, dia baru meletakkan klasik medis, menguap, berdiri dan menatap Klutang yang sudah tertidur. Klutang yang sedang tidur sangat menawan, dengan senyum tipis di wajah Kingston yang tak tertandingi. Mungkin karena wanita itu tidak tidur dengan baik, dia menendang selimutnya, memperlihatkan leher dan dadanya yang putih. Dia benar-benar terlanjang, tidak mengenakan apa-apa. Kingston Jiang berjalan mendekat, dengan lembut menarik selimutnya, dan menutupinya. Ketika selimut dipindahkan, Klutang terbangun. Klutang membuka matanya tercengang dan melihat Kingston Jiang yang hendak berbalik. Dia menariknya dan bertanya, "Suami, kemana kamu akan pergi?" Dia mengantuk, suaranya malas dan penuh godaan. "Aku tidur di lantai." Kingston Jiang mengatakan sesuatu. Mungkin karena sudah terbiasa di keluarga Tang. Mungkin karena masih ada dendam di hatiku. Klutang tiba-tiba kehilangan rasa kantuknya. Dia berdiri dan menatap Kingston Jiang. Matanya berkabut dan penuh air mata. "Suamiku, kamu masih tidak memaafkanku. Kamu masih menyalahkanku karena membiarkanmu tidur di lantai, bukan? Tidak ada hal seperti itu. Jika tidak, tidurlah ke atas." Kingston Jiang tidak bisa mengalahkan Klutang, jadi dia mengangguk. Dia pergi ke tempat tidur dan berbaring. Tapi membelakangi Klutang. Meski bukan pertama kali tidur bersama, ia dan Klutang selalu menjaga jarak. Meski sudah dikenal sebagai suami istri, namun mereka tidak seperti suami istri pada umumnya. Klutang memeluk dari belakang, tetap dekat dengannya, dan berbisik, "Suamiku, ayolah, aku siap, aku ingin memberikannya padamu, aku akan menjadi istrimu yang sebenarnya, aku ingin memberimu anak laki-laki gemuk yang besar." Setelah bersama begitu lama, ia selalu tidak pernah membiarkan Kingston Jiang menyentuhnya. Ini adalah penyesalan terbesar Klutang. Sekarang, dia berpikir jernih. Dia mulai mengambil inisiatif. Memeluk Kingston Jiang dan mencium lehernya. Kingston Jiang juga seorang pria dan digoda seperti itu dia juga takkan bisa tahan. Namun, dia tidak kehilangan akal karena ini. Sebelum dia yakin apakah dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan Klutang, dia tidak ingin memiliki hubungan dengan Klutang. Dia mendorong Klutang yang aktif dan antusias tepat waktu dan berkata, berikan aku sedikit waktu.
Mungkin karena reaksinya terlalu kuat, dia bahkan sedikit gemetar saat berbicara. Klutang tiba-tiba menangis dan berkata, kamu masih membenciku dan tidur di sebelahku sambil memikirkan wanita lain. Aku tidak. Kingston Jiang sedikit kurang percaya diri. Kalau begitu, kamu peluk aku dan tidur. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan pergi untuk memeluk Klutang. Klutang terletak di pelukannya. Keduanya berpelukan dan tidur. Malam berlalu dalam diam. Hari berikutnya. Di pagi hari, Klutang bangun sangat pagi. Ketika bangun, dia merasa dadanya diremas. Dia tersipu tanpa sadar, dia ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi Kingston Jiang memegangnya dengan erat. Dia tidak bisa bergerak dan dia tidak berani bergerak, hanya Beasia melihat langit-langit dengan bingung. Segera, Kingston Jiang juga bangun. Setelah dia bangun, dia merasakan sesuatu di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya dengan keras. Yah, lembut dan panas. Ah! Sebuah teriakan datang dari samping. Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan, itu menyakitiku. Baru saat itulah Kingston Jiang bereaksi. Dia tiba-tiba melepaskan, berguling dan bangkit, menatap Klutang, yang wajah cantiknya memerah, tersipu tanpa sadar, aku tidak bermaksud begitu. Klutang juga tidak menyalahkannya. Hanya saja Kingston Jiang menggunakan terlalu banyak kekuatan dan benar-benar meremasnya, dan dia berteriak kesakitan. Melihat penampilan Klutang dan melihat tubuhnya, Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Itu benar-benar terlalu menggoda. Dia juga takut dia tidak akan bisa mengendalikannya, jadi dia bergegas. Berbalik, turun tempat tidur, mengambil rokok di lemari, mengeluarkan satu untuk menyalakannya. Klutang juga bangkit dan mulai berpakaian. Baru saja berpakaian, teleponnya berdering. Rilantang dari ide penelepon. Dia menjawab telepon dan bertanya, "Kakek, pagi-pagi sekali, ada apa?" Suara cemas Rilantang datang dari telepon, kamu segera kembali. Sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi." Hati Klutang seketika tersangkut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Bencana besar. Rilantang cemas. Bahkan berbicara tak baik. Kamu segera kembali, aku tidak bisa memberitahumu di telepon. Baik. Klutang menutup telepon. Kingston Jiang bertanya, ada apa? Ada masalah apa? Klutang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kakek menelepon. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang serius terjadi. Tampaknya sangat serius. Dia ingin aku kembali sesegera mungkin. Aku akan pergi denganmu. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, hari ini dia tak memiliki urusan apapun. Dia juga khawatir apakah musuhnya telah menyerang keluarga Tang. Klutang mengangguk. Keduanya keluar secara bersamaan. Suryana dan tidak ada di bawah. Setelah Kingston Jiang dan Klutang keluar dari villa, mereka melihat Suryana dan melangkah di taman di luar villa. Dia mengenakan setelan pelatihan putih dengan rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda. Dan Brian Lu sedang menonton dari samping. Melihat Kingston Jiang dan Klutang berjalan keluar, dia segera berhenti, mengambil handuk dari tangan Brian Lu, menyeka keringat dari dahinya, dan berjalan ke sana. Berteriak, Kak Kingston, saudari Klu. Lumayan, sangat bekerja keras. Puji Kingston Jiang. Ngomong-ngomong, Kak Kingston ingin keluar. Tanya Suryana dan, ya, Kingston Jiang mengangguk dan berkata. Keluarga Tang menelepon dan bilang ada masalah, ingin Klu segera kembali, kau juga khawatir dan berencana untuk mengikutinya. Sesuatu memang terjadi, kata Brian Lu di samping, sebuah berita telah diposting pagi ini. Apotek Qianjun, Apotek Chang Sheng, dan kelompok farmasi mapan lainnya mengumumkan penarikan mereka dari industri farmasi pada saat yang sama dan grup Centennial mengadakan konferensi pers, ingin mengambil ahli semua Qianjun dan Chang Sheng. Apa? Ekspresi wajah Kingston Jiang langsung berubah dan bertanya, kapan itu terjadi?
Brian Lu mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu. Sekarang jam 9 pagi. Berita yang keluar sekitar pukul 7, begitu berita ini muncul, langsung menyebabkan kegemparan. Klutang berkata, yang kakek katakan mungkin berita ini juga. Mari kita kembali dan melihatnya. Bersambung.